Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komariah, NIM 18 19 10 50 1023 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2018 yang saat ini sedang menempuh semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil dari pekerjaan saya, yaitu resume e-book yang berjudul Perspective on Integrated Coastal Zone Management pada chapter 2, yaitu The Challenge of Demonstrating the Socio-Economic Benefit of Integrated Coastal Management oleh B.R. Burbridge. Adapun pembuatan video ini guna memenuhi tugas mata kuliah dari Perencanaan Wilayah Pesisir yang diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji dan Ibu Nur Cahya Ningtyas. Adapun isi dari chapter 2 yaitu terkait tantangan mendemonstrasikan manfaat sosial ekonomi dari pengelolaan pesisir terpadu, yaitu pendahuluan konsep pembangunan pesisir, tantangan mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial yang berasal dari menjaga arus barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem pesisir, sarana untuk memenuhi tantangan, pengelolaan wilayah pesisir ganda dan ekosistem terkait dengan memanfaatkan konsep pengelolaan pesisir, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Konsep dari chapter 2 ini yaitu pengelolaan pesisir pada saat itu telah terjadi kemajuan besar dalam mengembangkan informasi tentang wilayah pesisir dan ekosistem unik yang menjadi ciri zona transisi dari lingkungan laut ke darat yang telah diistilahkan sebagai zona pesisir. Kemajuan besar juga terjadi dalam pengembangan perangkat praktis untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan aktivitas manusia di wilayah pesisir dan dalam pengelolaan sumber daya yang dihasilkan oleh ekosistem pesisir. Namun terdapat hasil yang beragam dalam keberhasilan inisiatif pengelolaan pesisir dan konservasi ekosistem pesisir yang produktif namun rapuh. Nah, bagian dari masalah yang menghalangi keberhasilan tersebut, pengelolaan pesisir terletak pada sulitnya meyakinkan politisi yang bertanggung jawab atas lembaga sektoral bahwa ada keuntungan signifikan yang bisa diperoleh dengan menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana dalam mengembangkan pengelolaan pesisir. Selain itu, selama proses pengembangan konsep, prinsip, dan metodologi pengelolaan pesisir, ini telah terjadi perubahan besar dalam penekanan dari pengelolaan wilayah pesisir menuju ke pengelolaan pesisir terpadu. Awalnya orang-orang prihatin dengan peningkatan kesadaran akan fitur ekologi unik zona transisi dari lingkungan laut ke darat dan perlunya pengaturan pengelolaan khusus untuk mengendalikan aktivitas manusia guna melindungi ekosistem pesisir yang rapuh. Pengalaman tersebut telah menunjukkan bahwa tidak peduli bagaimana batas-batas dari zona didefinisikan, akan selalu ada proses lingkungan eksternal atau pengaruh ekonomi dan sosial yang akan melampaui batas-batas zona tersebut. Sebagai contoh, meningkatnya kejadian banjir di wilayah pesisir seringkali merupakan akibat dari praktik pengelolaan lahan yang buruk di daerah dataran tinggi yang berjarak beberapa mil dari pantai. Selain itu, meningkatnya kebutuhan untuk integrasi kebijakan pembangunan sektoral guna mempromosikan pembangunan sumber daya pesisir yang lebih berkelanjutan seperti permintaan internasional udang yang telah menyebabkan konservasi besar lahan basah pesisir menjadi tambak budidaya di negara tropis. Nah, badan-badan sektoral yang mempromosikan bentuk budidaya yang sangat menguntungkan ini umumnya gagal mengenali biaya ekonomi dan sosial akibat hilangnya habitat lahan basah, termasuk berkurangnya dukungan untuk stok ikan sirip dan krustasea yang menopang perikanan tangkap tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin dikenalnya pentingnya strategis wilayah pesisir dan ekosistem dalam menopang berbagai kegiatan ekonomi manusia, telah terjadi pergerakan menuju perencanaan dan pengelolaan kegiatan manusia yang telah terintegrasi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi ekonomi,
pemanfaatan sumber daya pesisir ini dan memastikan bahwa pembangunan yang dihasilkan itu berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, ya mengelola pembangunan wilayah pesisir dan sumber daya secara berkelanjutan. Namun, untuk mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan dari wilayah pesisir membutuhkan informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang jauh lebih canggih. Dan penggunaan yang efektif dan informasi tersebut dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh ekosistem pesisir yang sangat produktif dan beragam kegiatan ekonomi yang telah berkembang. Banyak dari kegiatan ini dapat dipertahankan oleh ekosistem pesisir pada saat yang sama. Sementara yang lain seringkali saling eksklusif dan perkembangannya membebankan biaya ekonomi, sosial dan lingkungan eksternal pada kegiatan lain. Dengan demikian, banyak tantangan pembangunan berkelanjutan paling kompleks yang dihadapi manusia terkait dengan sumber daya pesisir. Nah, secara teori, pemanfaatan ekosistem pesisir harus direncanakan dan dikelola agar masyarakat lokal, bangsa, dan ekonomi global itu memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengoptimalkan berbagai pemanfaatan yang berkelanjutan. Namun, tujuan tersebut dapat dicapai mengingat masalah praktis dalam menilai bentuk dan tingkat pengelolaan sistem pesisir oleh manusia yang dapat dipertahankan. Oleh karena itu, penulis perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan kerugian yang terkait dengan berbagai bentuk dari pembangunan pesisir. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber daya ekosistem pesisir adalah pengelolaan ekosistem pesisir dan sumber daya secara multiguna. Dengan pengelolaan yang baik, maka pengelolaan multiguna dapat meningkatkan efisiensi dan pemerataan alokasi sumber daya dan dapat membantu pengelolaan mengoptimalkan manfaat ekonomi untuk kegiatan yang bergantung pada sumber daya pesisir. Berikut merupakan konteks dari pembangunan pesisir. Dalam pengelolaan aktivitas manusia di kawasan pesisir merupakan salah satu tugas paling kompleks dan menantang yang dihadapi manusia. Pengalaman hingga saat ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mencapai kemajuan pesat dalam mempromosikan penggunaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan melalui strategi pengelolaan zona pesisir yang terintegrasi dan berskala besar. Karena beberapa alasan yang sangat baik, yaitu yang pertama ada sifat sistem. Di sifat sistem ini terdapat 4, yaitu zona pesisir di dunia umumnya memiliki keanekaragaman ekosistem yang lebih besar daripada lingkungan darat, laut, atau yang berbatasan dengan pantai. Yang kedua, terdapat serangkaian kompleks sumber daya alam yang menyediakan barang dan jasa ekonomi, yaitu yang diperdagangkan menggunakan mekanisme pasar dan barang dan jasa lingkungan dengan nilai yang sama tetapi tidak memberikan alokasi rasional melalui pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu peluang pengembangan sumber daya yang ditawarkan oleh sumber daya pesisir seringkali jauh lebih bervariasi dan berharga daripada yang ditemukan di lingkungan darat atau laut. Akibatnya, zona pesisir mendukung pola aktivitas manusia yang sangat kompleks. Dan yang terakhir yaitu kerusakan pada sistem pesisir dapat berdampak buruk pada sistem lain dan aktivitas manusia berdasarkan sistem tersebut. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan ini terdapat 2 tekanan. Yang pertama, konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi menciptakan tuntunan besar akan ruang untuk peluasan permukiman, industri, perdagangan, dan infrastruktur yang terkait. Tekanan-tekanan ini seringkali menimbulkan konflik atas akses ke tanah dan sumber daya air. Selain itu, pertumbuhan populasi di dunia di masa depan diharapkan terkonsentrasi di zona pesisir. Sebagian besar akan terjadi di negara berkembang yang paling tidak memiliki perlengkapan yang baik untuk merencanakan dan mengelola pertumbuhan dengan cara mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem pesisir dan proses lingkungan yang penting bagi kesejahteraannya. Selanjutnya yang kedua, adapun tekanan tersebut yaitu ada lebih sedikit tekanan langsung di wilayah pesisir akibat tekanan pembangunan manusia. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim yang terkait dengan perubahan siklus karbon yang dapat meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap pengaruh kenaikan permukaan laut seperti peningkatan insiden dan durasi banjir.
Yang ketiga ada masalah. Nah, masalah ini terdapat 4. Yang pertama yaitu pengaturan hukum, administrasi, perencanaan, dan pengelolaan memiliki ketergantungan yang sama pada barang dan jasa ekonomi atau lingkungan yang dihasilkan oleh satu atau lebih ekosistem pesisir. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaturan yang sama cenderung memperlakukan komponen laut dan darat dari zona pesisir sebagai entitas yang terpisah dan tidak terkait. Padahal sebenarnya keduanya ini mereka saling bergantungan. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan instansi sektoral yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir untuk bekerja sama mengembangkan kebijakan yang terkoordinasi dan strategi pembangunan serta program pengelolaan terpadu. Yang terakhir yaitu para pembuat kebijakan seringkali kurang informasi tentang nilai strategi wilayah pesisir dan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Padahal sebenarnya mereka saling bergantung. Nah, di sini ada tantangan mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial yang berasal dari menjaga arus barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem pesisir. Adapun tantangan tersebut terdapat 3. Yang pertama, kebutuhan untuk menjauhi pendekatan manajemen sektoral saat ini. Yang kedua, perlunya peningkatan informasi untuk menunjukkan manfaat pengelolaan pesisir terpadu. Yang terakhir, ada dasar integrasi. Nah, untuk yang pertama ini kebutuhan untuk menjauhi pendekatan manajemen sektoral saat ini. Ketergantungan pada pendekatan sektoral menimbulkan serangkaian masalah yang menyulitkan pemanfaatan penuh sistem sumber daya pesisir, yaitu terdapat 4. Yang pertama, berbagai kegiatan ekonomi yang sempit mendominasi penilaian potensi penggunaan lahan pesisir dan sumber daya air oleh instansi sektoral terkait. Yang kedua, rencana pembangunan dan investasi umumnya didasarkan pada pengembangan tujuan tunggal yang eksklusif. Yang ketiga, konflik antar dan intrasektoral muncul yang mengurangi efektivitas inisiatif dan investasi pembangunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sulit untuk meyakinkan lembaga sektoral bahwa konsep multiguna adalah alternatif yang logis untuk memenuhi tujuan pembangunan yang bersaing. Selanjutnya yaitu perlunya peningkatan informasi untuk menunjukkan manfaat pengelolaan pesisir terpadu. Dalam tantangan utama yang dihadapi adalah mengembangkan kemauan politik untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan penggunaan sumber daya terbarukan. Mengembangkan kemauan politik membutuhkan komunikasi yang lebih baik antara ilmuwan dan kebijakan pembuat mengenai signifikansi ekologi, ekonomi, dan sosial dari sumber daya pesisir. Dalam meningkatkan proses perencanaan dan pengelolaan akan membutuhkan yang pertama peningkatan dalam pemahaman ilmiah tentang fungsi yang dilakukan oleh ekosistem pesisir yang berbeda dan sumber daya yang dihasilkan. Selanjutnya, mencapai pergeseran penekanan dari pembangunan pesisir, terutama didasarkan pada pengendalian penggunaan akhir ekosistem pesisir dan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih seimbang. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran pembuat keputusan dan perencana dari lembaga sektoral yang berbeda bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dalam mempromosikan konservasi ekosistem pesisir. Dan yang terakhir, mengembangkan pendekatan pengelolaan penggunaan atau ekosistem pesisir dan sumber daya, dan mengembangkan kebijakan rencana dan strategi pengelolaan untuk mengoptimalkan penggunaan wilayah pesisir dan sumber daya terbarukan guna memenuhi tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dasar integrasi. Adapun dasar integrasi ini terdapat 3 faktor utama, yaitu faktor lingkungan yang terdiri dari aspek biologi, kimia, dan fisik wilayah dan ekosistem. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi terkait dengan bagaimana manusia menafsirkan dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh ekosistem pesisir. Untuk yang ketiga yaitu ciri-ciri sosial budaya masyarakat yang mengkondisikan cara pemanfaatan wilayah pesisir dan sumber daya. Nah, di bawah ini merupakan gambar terkait interaksi ketiga faktor tersebut.
Dari gambar tersebut, interaksi ketiga faktor bisa dilihat pada gambar tersebut. Dari gambar ini menunjukkan bahwa kebutuhan untuk analisis interdisiplin tentang bagaimana interaksi ini membentuk karakteristik unik di wilayah pesisir. Batas-batas antar disiplin ilmu seperti ekologi dan ekonomi sedang runtuh dan ada kemajuan dalam mengembangkan metode untuk analisis interdisiplin dari dua faktor. Misal perkembangan ekonomi lingkungan atau ekonomi ekologi. Hal ini dapat diwakili oleh panah yang menghubungkan faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengembangkan kerangka kerja konseptual dan metode praktis untuk mengintegrasikan faktor sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan sangat penting dalam mengembangkan pendekatan terintegrasi untuk pengaturan aktivitas manusia di wilayah pesisir. Selanjutnya ini merupakan sarana untuk memenuhi tantangan. Ketika mempertimbangkan cara apa yang harus kita penting untuk mempertimbangkan dua tema besar, yaitu stabilitas sosial budaya. Nah, di mana orang-orang akan terus bergantung pada arus berkelanjutan barang dan jasa ekonomi dan lingkungan yang disediakan oleh ekosistem pesisir. Yang kedua, kemampuan mozaik ekosistem pesisir yang saling bergantung untuk mempertahankan penciptaan barang dan jasa lingkungan dan ekonomi mengingat dampak dari tuntunan sumber daya manusia. Kedua tema ini perlu mendapat perhatian lebih dalam perumusan dan implementasi strategi pengelolaan pesisir. Salah satu cara untuk menangani kedua tema ini adalah mengembangkan cara yang lebih baik untuk menilai ekosistem pesisir dan sumber daya yang diperoleh darinya. Hal ini dikombinasikan dengan pemahaman dasar tentang keterkaitan antara aktivitas manusia dan fungsi ekosistem yang memberikan dasar untuk mengembangkan pengelolaan multiguna ekosistem sebagai sarana untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diperoleh dari sistem pesisir. Nah, berikut ini merupakan contoh manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh dari wilayah pesisir dan fungsi ekosistem terkait. Dalam perkembangan ekonomi sumber daya, ekonomi lingkungan, dan ekonomi ekologi yang progresif, baru-baru ini telah menyediakan sarana untuk mengembangkan representasi ekonomi yang semakin canggih dari barang dan jasa, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh ekosistem pesisir. Dalam hal ini memiliki keterampilan ekonomi untuk mewakili nilai barang dan jasa lingkungan yang tidak dapat dipasarkan. Penggunaan inovatif dari penilaian ekonomi barang dan jasa yang diterapkan pada lahan basah dan sistem lingkungan kompleks lainnya didokumentasikan dengan baik. Nilai ekonomi dari sistem alam seperti terumbu karang, bakau, atau rawa asin semakin dikenal. Nilai aktual yang dikaitkan dengan ekosistem pesisir akan bergantung pada wilayahnya, kondisi saat ini, dan jumlah sumber daya yang dimasukkan ke dalam penghitungan ekonomi. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar ini tuh merupakan ilustrasi model ekonomi sederhana yang mewakili berbagai barang dan jasa dan apakah barang dan jasa tersebut bisa dipasarkan. Dapat dilihat pada kuadran 1 bahwa ini merupakan produk yang berasal dari hutan bakau yang secara umum dikenali dari nilai pasar. Sedangkan di kuadran 2, 3, dan 4 merupakan mewakili barang dan jasa yang umumnya dikeluarkan dari analisis nilai ekosistem pesisir. Dampak pada sistem pesisir dari prediksi perubahan sosial dan ekonomi di wilayah pesisir mungkin lebih besar daripada dampak iklim perubahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai sistem pesisir dalam menopang aktivitas manusia sambil beradaptasi dengan perubahan lingkungan global. Dalam kesetaraan sosial, kesejahteraan banyak masyarakat pesisir di pedesaan terkait erat dan bergantung pada keberlanjutan aliran sumber daya yang berasal dari atau didukung oleh fungsi ekosistem pesisir.
Kegiatan pembangunan seperti konversi lahan basah menjadi tambak udang dapat mengurangi dukungan yang diberikan oleh ekosistem pantai untuk produksi ikan dan spesies lainnya secara berkelanjutan. Perkembangan dapat menjauhkan orang dari sumber daya lain seperti kayu bakar atau tanaman obat yang membantu menopang kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan pergerakan nelayan pedesaan ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan di mana sedikit kesempatan mereka untuk menggunakan keterampilan mereka. Perubahan suatu sistem pesisir dan penggantian dengan penggantian buatan manusia dapat menimbulkan dampak ekologis negatif pada sistem pesisir lainnya dengan potensi akibat dari penurunan produktivitas dan kemampuannya untuk menopang aktivitas manusia. Potensi dampak lingkungan yang merugikan dan dampak sosial dan ekonomi yang terkait ini harus dipertimbangkan saat menghitung biaya dan manfaat. Penilaian sistem pesisir yang akurat dan holistik juga memungkinkan pengambil keputusan untuk menilai manfaat dan biaya yang terkait dengan pembangunan pedalaman dari zona pesisir yang mungkin memiliki dampak lingkungan dan ekonomi yang merugikan di zona pesisir tersebut. Nah, pengembangan penilaian sosial dan budaya dari ekosistem dan sumber daya pesisir untuk memastikan bahwa penilaian ekologi dan ekonomi ditempatkan pada perspektif yang tepat. Ada sejumlah masalah sosial budaya kritis yang perlu ditangani dalam memperkuat penilaian sosial dan budaya ekosistem pesisir. Contohnya antara lain yaitu memahami pengetahuan lokal dan dinamika perubahan teknis di negara. Yang kedua, mengembangkan metodologi untuk mengidentifikasi dan menggabungkan kebutuhan, aspirasi, dan sudut pandang pemangku kepentingan dalam penilaian opsi dan kendala untuk pengembangan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Selanjutnya, mengembangkan metodologi untuk menganalisis dan meningkatkan efektivitas jalur penyerapan informasi dan teknologi sumber daya alam terbarukan oleh masyarakat lokal. Berikut merupakan model konseptual sederhana untuk menggambarkan peran ekosistem pesisir dalam mempertahankan aktivitas manusia. Dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar itu merupakan ilustrasi ekosistem pesisir, berbagai fungsi yang dihasilkan dari sumber daya yang dihasilkan dan berbagai aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya tersebut. Pengelolaan pemanfaatan ekosistem pesisir yang berkelanjutan membutuhkan perpaduan kreatif dari berbagai keterampilan dan pengetahuan disiplin. Nah, sebelah kiri terdapat hidrologi, geomorfologi, fisika, dan ekologi memiliki kontribusi besar untuk mengembangkan praktik perencanaan dan pengelolaan yang akan menjaga kesehatan dan produktivitas sistem pesisir. Yang kedua, pada sisi sebelah kanan, terdapat disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, manajemen bisnis, atau perencanaan tata ruang, akan memberikan kontribusi besar pada pengembangan strategi pemanfaatan sumber daya dan perencanaan dan pengaturan manajemen yang akan membantu memastikan penggunaan berkelanjutan dari sumber daya terbarukan yang dihasilkan oleh sistem pesisir. Dengan mengacu pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa berbagai kegiatan ekonomi yang berbeda dapat dipertahankan oleh sumber daya yang berbeda yang dihasilkan oleh satu ekosistem pesisir. Mungkin ada persaingan di antara pengguna yang berbeda untuk sumber daya yang sama dan akan ada hubungan ekonomi yang sesuai di antara pengguna yang berbeda tersebut. Misalnya mungkin ada persediaan batang bakau yang terbatas untuk membuat perangkap ikan. Jika satu pengguna mengeksploitasi sumber daya secara besar-besaran, akan ada lebih sedikit tiang untuk penggunaan lain. Kemudian, apa sih hal-hal yang diperhatikan dari gambar tersebut? Nah, terdapat beberapa hal-hal yaitu kaitan langsung antara fungsi lingkungan dan pembangkitan sumber daya terbarukan. Penggunaan satu bentuk sumber daya oleh lebih dari satu bentuk aktivitas manusia. Yang ketiga, pemanfaatan aliran sumber daya terbarukan secara berkelanjutan. Ini termasuk barang dan jasa ekonomi serta lingkungan yang membutuhkan pengelolaan ekosistem pesisir serta aktivitas manusia.
Selanjutnya, eksploitasi berlebihan dari satu sumber daya dapat memiliki efek yang sesuai pada pengguna potensi lainnya dari sumber daya. Selanjutnya, dampak lingkungan yang merugikan akibat penggunaan ekosistem pesisir atau dari kegiatan eksternal dapat mengurangi integritas fungsional ekosistem dan produksi sumber daya dan penggunaannya. Yang terakhir, pentingnya proses lingkungan dalam menjaga produksi sumber daya terbarukan seperti pabrik tidak dapat mengharapkan sistem untuk terus menghasilkan produk kecuali telah memperhatikan jumlah dan kualitas input yang diperlukan untuk menjaga produktivitas dan integritas fungsional sistem. Selanjutnya yaitu terkait pengelolaan wilayah pesisir ganda dan ekosistem terkait dengan memanfaatkan konsep pengelolaan pesisir. Nah, banyak masyarakat pesisir di Asia telah memanfaatkan sistem sumber daya pesisir seperti bakau untuk berbagai tujuan selama berabad-abad. Sayangnya, kecanggihan dan karakter pengurangan resiko dari sistem tradisional multiguna ini dihancurkan sebelum kita mempelajarinya dengan benar. Kerusakan disebabkan oleh tekanan ekonomi yang terkonsentrasi seperti konversi hutan bakau menjadi produksi udang bernilai tinggi untuk ekspor dan pendekatan sektoral untuk pembangunan ekonomi yang menggantikan. Hal ini dapat mengakibatkan penyitaan pilihan pembangunan, peningkatan resiko dampak lingkungan yang merugikan, kehilangan pekerjaan, dan percepatan migrasi dari desa ke kota. Oleh karena itu, penggunaan sistem pesisir kompleks yang berkelanjutan dan sedapat mungkin harus optimal, memerlukan pendekatan pengelolaan yang sama canggihnya dengan pendekatan penggunaan ganda tradisional dan mampu mempertahankan berbagai fungsi sistem lingkungan, membimbing investasi sektor publik dan swasta, dan menghindari penyitaan opsi development masa depan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk masa yang akan datang, sebagian besar negara pesisir akan tetap sangat bergantung pada sumber daya pesisir untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan untuk memperluas dan mendiversifikasi ekonomi mereka. Degradasi wilayah pesisir, menurunnya ketersediaan sumber daya pesisir, dan hilangnya pilihan pembangunan di masa depan dapat dihindari. Sebagian besar masalah ini muncul sebagai akibat dari terlalu meremehkan nilai lahan pesisir dan sumber daya air serta pembuatan kebijakan yang canggih. Keterampilan manajemen perencanaan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembangunan tanpa merusak sumber daya terbarukan. Beberapa penulis telah berpendapat bahwa tekanan pembangunan yang menjadi masalah utama. Pandangan alternatifnya adalah bahwa tekanan ini harus ditangani dan jawabannya terletak pada pengembangan sistem manajemen yang lebih baik yang dapat menangani tekanan ini dan membuat penggunaan modal yang tersedia lebih efektif. Hal ini menghadirkan tantangan besar dalam menciptakan pengetahuan dan keterampilan manajemen yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang telah menghambat pengembangan pengelolaan multiguna atau arus barang dan jasa ekonomi lingkungan yang dihasilkan oleh ekosistem pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama adalah bagaimana mempromosikan investasi yang lebih besar dalam studi interdisipliner untuk mengembangkan informasi dan pedoman pengelolaan untuk mendukung pengelolaan terpadu untuk pengembangan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.